Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Prodi Akuntansi dari kelas Akuntansi Pagi 2 semester 5. Video pembelajaran kali ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afrizon SSMSI. Di dalam video kali ini kami akan membahas tentang klasifikasi jaringan komputer. Sebelum memasuki tentang pembahasan materi, ada lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Widi Alithia Saraswati dengan NIM 186222140. Yang kedua, Andi Tita Aprianti dengan NIM 186222288. Yang ketiga, Paulina Pangabean dengan NIM 196222063. Yang keempat, Rusmaida Silalahi dengan NIM 196222065. Yang kelima, Titin Rismauli Sihombing dengan NIM 196222071. Yang keenam, Sinta Kurnia dengan NIM 196222770. Pada klasifikasi jaringan komputer ini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi jaringan komputer. Kedua, manfaat jaringan komputer. Ketiga, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan skala. 4. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jenis. Kelima, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yang poin yang akan kami bahas adalah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan transmisi data. Poin pertama yang saya akan bahas adalah apa sih definisi dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan penggunaan perangkat keras secara bersamaan. Pada jaringan komputer ini memiliki 5 manfaat. Yang pertama, memudahkan proses pengiriman data. Kedua, memungkinkan orang lain untuk mengakses data yang telah diizinkan. Ketiga, memudahkan proses komunikasi. 4. Mengurangi pengeluaran biaya. Yang terakhir yang kelima, menjaga keamanan data. Klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan skala. Yang pertama yaitu Local Area Network atau disingkat dengan LAN. LAN merupakan sejumlah komputer atau perangkat komunikasi di dalam suatu area terbatas dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Contohnya seperti kabel, wireless, dan lain-lain. LAN sendiri didesain untuk kebutuhan dan kondisi sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu untuk beroperasi dalam area geografis, kemudian untuk memberi akses user-user melalui media dan bandwidth tinggi. Selanjutnya itu untuk menyediakan konektivitas full time untuk servis-servis lokal, kemudian melakukan koneksi secara fisik antar perangkat yang berdekatan. Yang terakhir yaitu untuk menyajikan kontrol jaringan secara private di bawah kendali administrator lokal. Yang kedua yaitu Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. WAN merupakan jaringan yang memiliki jarak sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari 2 komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi sendiri berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari suatu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan elemen switching adalah sebuah komputer yang digunakan untuk menghubungkan 2 buah kabel transmisi atau lebih. WAN didesain untuk kebutuhan dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk beroperasi pada area geografis yang luas. Kemudian, mengizinkan akses melalui interface serial dengan kecepatan umum. Selanjutnya yaitu untuk menyajikan konektivitas full time ataupun part time. Dan yang terakhir yaitu untuk mengkoneksi perangkat yang terpisah antar jarak global. Untuk yang ketiga itu ada Metropolitan Area Network yang merupakan sebuah jaringan yang cakupannya lebih luas dan meliputi suatu perkotaan. Apabila cakupannya lebih luas, maka kapasitasnya pun akan lebih banyak daripada jaringan LAN. Jaringan LAN sendiri berfungsi sebagai penghubung antara LAN-LAN yang lokasinya berjauhan.
Jangkauan LAN jelas lebih panjang dari jaringan LAN, yakni 10 km sampai ratusan kilometer. Dan jaringan MAN juga mempunyai kecepatan hingga 1,5 sampai 150 Mbps. Lalu yang keempat ada Personal Area Network, yang merupakan sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer perangkat dekat dari satu orang. Jangkauan PAN sendiri biasanya hanya beberapa meter, dan PAN dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi mereka sendiri atau untuk menghubungkan ke tingkat yang lebih tinggi dan jaringan internet LAN uplink. Personal area jaringan kabel mungkin dengan komputer bus seperti USB dan Firewire. A wireless personal area network atau biasa yang disebut dengan WPAN juga bisa memungkinkan dengan teknologi jaringan seperti IRDA, Bluetooth, UWB, Z-Wave, dan Zigbee. Lalu yang kelima ada Campus Area Network yang merupakan sebuah jaringan kampus yang mencangkup dengan beberapa LAN, tetapi lebih kecil dari jaringan MAN tadi. Jenis jaringan ini biasanya banyak sekali digunakan di universitas relatif besar atau perusahaan kantor-kantor bisnis lokal dan bangunan. Lalu yang keenam ada Home Area Network. Home Area Network merupakan sebuah local area network perumahan untuk komunikasi antara perangkat digital, biasanya digunakan di rumah. Lalu yang ketujuh ada Desk Area Network yang merupakan sebuah workstation berbasis multimedia di sekitar interkoneksi ATM. Semua komunikasi antar peripheral dan bahkan antara CPU dan memori utama ini dicapai dengan mengirimkan sel ATM melalui switch fabric. Lalu yang kedelapan ada Area Network atau biasa disebut dengan SAN. Storage Area Network sendiri merupakan sebuah jaringan berformat tinggi yang digunakan untuk memindahkan data antara server ke media penyimpanan tertentu. Lalu yang terakhir ada Internet Network. Internet sendiri merupakan induk dari semua jaringan di seluruh dunia. Untuk saat ini, internet sangat berfungsi sebagai jantung dari era informasi. Internet disebut induk dari semua jaringan karena kata internet merupakan jaringan komputer yang lebih kecil. Misalnya, jaringan pendidikan, komersial, militer, dan individual. Komponen dari internet merupakan World Wide Web atau yang biasa sering disingkat dengan WWW. WWW sendiri merupakan sistem interkoneksi komputer dengan internet yang mendukung format multimedia. Dengan kata lain, WWW merupakan penghubung dari server-server di dunia dengan berbagai format data yang berbeda pula. Selanjutnya adalah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jenis. Yang pertama, Internet atau Interconnection Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP sebagai paket switching protocol atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna internet di dunia. Rangkaian dunia ini disebut dengan internet. Bagaimana menghubungkan sirkuit dengan aturan ini disebut dengan internet working atau antara jaringan. Yang kedua, intranet atau jaringan pribadi atau private networking. Intranet yang menggunakan protokol internet atau TCP atau IP untuk membagi informasi rahasia tentang perusahaan atau operasi perusahaan untuk karyawannya. Kadang-kadang, istilah ini mengacu hanya untuk intranet layanan yang terlihat, yakni situs web internal perusahaan. Untuk membangun sebuah internet, maka jaringan harus memiliki beberapa komponen yang membangun internet, seperti internet protokol atau TCP atau IP, alamat IP dan protokol lainnya, klien dan server, HTTP dan protokol internet lainnya seperti FTP, POP3, SMTP atau umumnya merupakan komponen protokol yang sering digunakan. Ketiga, extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang digunakan bagi pengguna luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan, kerjasama, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang dapat digunakan extranet adalah Lotus Notes.
Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat terdiri dari komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Jaringan distribusi. Jaringan distribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya itu jaringan komputer berdasarkan transmisi datanya. Di dalam ini, klasifikasi jaringan komputer ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Nah, kabel jaringan inilah yang berfungsi di dalam mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel, yang merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan lagi kabel untuk menghubungkan antar komputernya, karena menggunakan gelombang elektromagnetik tersebut, yang dimana gelombang elektromagnetik ini akan mengirimkan sinyal informasi antara komputer satu dengan komputer lainnya. Yang terakhir yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan peran dan hubungan tiap komputer di dalam memproses datanya. Yang pertama, jaringan client server, yaitu jaringan komputer dengan sebuah komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client. Komputer yang akan menjadi komputer server menjadi komputer client dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server sendiri menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada lagi yang namanya komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien maupun sebagai server. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang klasifikasi jaringan komputer. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan kata di dalam penyampaian kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.